Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat lewat berbagai program-program di kementerian. Salah satunya adalah lewat Kementerian Sosial, lewat program PKH dan juga BPNT, bantuan pangan non tunai, di samping koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan kepada daerah lewat PBI, penerima bantuan iuran. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua, pemerintah saat ini melakukan penebalan bantuan sosial sembako bagi jutaan keluarga penerima manfaat, khususnya penerima bantuan pangan non-tunai di seluruh Indonesia. Penyaluran bantuan sosial atau Bansos kini telah memasuki tahap yang ketiga untuk periode Juli hingga September tahun 2025. Salah satu bansos yang diberikan oleh Kemensos pada tahapan ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, bansos tersebut telah diterima oleh keluarga penerima manfaat atau KPM untuk digunakan sebagai mestinya. Kemensos sendiri terus berupaya agar penyaluran bantuan bisa dapat sasaran agar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai isu beberapa waktu lalu kembali mencuat, yang mana pemerintah mencatat ada banyak pemerintah bansos yang menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, masyarakat harus tahu terkait tujuan diberikannya bansos PKH ini oleh pemerintah. Hal itu dimasukkan agar KPM bisa memanfaatkannya dengan benar. Mengutip laman resmi kemensos.go.id, berikut 5 tujuan utama diberikannya bansos PKH oleh pemerintah. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Tujuan yang pertama diberikannya bansos ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang berada di tingkat miskin ataupun rentan miskin. Sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat bisa meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan bansos yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, petugas pendamping PKH memiliki peran yang sangat vital agar masyarakat bisa memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Di tengah kebutuhan hidup yang semakin tinggi, hadirnya bansos PKH ini diharapkan bisa mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM. Bantuan sosial yang satu ini bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang masyarakat perlukan, seperti bahan pokok dan kehidupan lainnya. Kemudian yang ketiga, menciptakan kemandirian. Pemerintah berharap dengan diberikan bansos PKH, masyarakat bisa tumbuh dan mandiri secara ekonomi untuk kedepannya. KPM tidak boleh terus-terusan hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Mereka juga harus menciptakan perilaku yang lebih produktif, terutama untuk memperbaiki perekonomian yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, mengurangi kemiskinan. Tujuan selanjutnya dari diberikannya bansos PKH ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Indonesia. Pemerintah berharap dengan hadirnya bantuan ini, masyarakat perlahan bisa keluar dari jeratan kemiskinan yang selama ini membelenggu pada mereka. Kemudian yang kelima, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Nah, tujuan pemerintah memberikan bantuan PKH yang kelima adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait manfaat produk dan jasa keuangan formal. Demikian itu adalah 5 tujuan utama dari bansos PKH yang diberikan oleh Kemensos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian di tahun 2025 ini, pemerintah membuka pendaftaran untuk penerima bantuan sosial yang baru dari masyarakat yang kurang mampu. Nah, program yang baru ini dikhususkan untuk program BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai atau sering disebut Kartu Sembako. Nah, Kartu Sembako ini adalah salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada tahun 2025,
BPNT tetap berjalan di bawah koordinasi Kementerian Sosial ataupun Kemensos dengan penyaluran bantuan senilai Rp200.000 per bulan untuk dibelanjakan kebutuhan pangan di warung yang telah ditentukan. Nah, untuk banyaknya masyarakat, bagaimana cara daftar BPNT agar bisa menjadi penerima baru? Berikut penjelasannya. Bagi teman-teman yang saat ini ingin mendaftarkan diri untuk menerima BPNT di tahun 2025, sebelum teman-teman mendaftarkan diri ke kantor desa ataupun kelurahan setempat, teman-teman bisa memperhatikan syarat ataupun hal berikut. Yang pertama, teman-teman harus berwarga Indonesia ataupun WNI yang dibuktikan dengan KTP asli dan kartu keluarga, termasuk keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria pemerintah, kemudian belum pernah menerima bantuan serupa ataupun bantuan double. Kemudian teman-teman terdaftar ataupun diusulkan masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemudian berdomisili sesuai alamat pada KTP. Kemudian untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BPNT baru, berikut langkah-langkah resmi untuk mendaftar. Yang pertama, teman-teman bisa melapor ke kantor desa ataupun kelurahan setempat sesuai dengan KTP yang saat ini berdomisili. Masyarakat yang merasa berhak bisa langsung melapor ke kantor desa ataupun kelurahan dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Maka petugas akan mendata ataupun melakukan pendataan awal. Kemudian yang kedua, proses verifikasi. Data yang sudah terkumpul akan dikucurkan oleh pendamping sosial serta aparat desa. Proses ini meliputi pengecekan kondisi rumah, kemudian pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, pengajuan ke DTKS. Nah, bagi teman-teman, jika lolos verifikasi awal, data keluarga akan masuk ke DTKS Kemensos melalui aplikasi SIKSNG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian yang kelima, penetapan penerima. Kemensos bersama pemerintah daerah akan melakukan validasi. Jika disetujui, nama penerima akan muncul di situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kemudian yang terakhir yaitu aktivasi kartu. Setelah resmi terdaftar, para KPM ataupun teman-teman penerima akan mendapat kartu keluarga sejahtera ataupun KKS yang digunakan untuk bertransaksi di e-warung. Tentunya kartu KKS ini akan mendapatkan saldo BPNT yaitu sejumlah Rp200.000 per bulan untuk bantuan pangan non-tunai yang bisa ditukarkan melalui e-warung. Sebagai contoh kasus pendaftaran BPNT baru, misalnya Ibu Siti yaitu seorang janda dengan 2 anak di Kabupaten Pandeglang. Kemudian Ibu Siti tidak bekerja tetap dan hanya mengandalkan penghasilan harian dari membantu tetangga. Karena merasa kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, Ibu Siti mendatangi kantor desa dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Kemudian petugas desa melakukan pengawasan ke rumah Ibu Siti dan melihat kondisi rumah yang sederhana tanpa penghasilan tetap. Nah, data Ibu Siti kemudian dimasukkan ke sistem DTKS. Setelah beberapa minggu kemudian, nama Ibu Siti muncul di situs cekbansos.kemensos.go.id sebagai penerima BPNT tahun 2025. Ibu Siti akan mendapatkan kartu KKS ataupun kartu merah putih dan bisa dibelanjakan saldonya yaitu sebesar Rp200.000 di e-warung pada setiap bulannya untuk membeli kebutuhan pokok seperti kebutuhan beras, kemudian telur dan sayur bagi keluarganya. Kasus Ibu Siti ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran memerlukan keaktifan masyarakat untuk melapor, serta adanya verifikasi dari aparat desa dan pendamping sosial. Kemudian tips bagi teman-teman ataupun para KPM yang ingin mendaftar BPNT agar proses BPNT lancar, cepat dan bisa diterima. Pastikan data KTP dan kartu keluarga sesuai dengan domisili sebenarnya. Jangan memanipulasi data karena akan terdeteksi saat diverifikasi. Kemudian simpan kontak nomor petugas desa ataupun pendamping sosial. Kemudian rajin cek nama di situs resmi Kemensos agar tahu status penerima
penerimaannya. Cara daftar BPNT 2025 ini cukup mudah, tetapi memerlukan kesabaran karena harus melewati proses verifikasi berlapis. Kemudian syarat utamanya adalah masuk dalam DTKS dan benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin ataupun rentan miskin. Dengan mengikuti prosedur resmi, masyarakat berhak mendapatkan BPNT sebagai bentuk dukungan pangan dari pemerintah. Seperti kasus Ibu Siti ini, bantuan ini sangat membantu meringankan beban keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.